ajaib perkasa yang diperbuatnya di hadapan segala bangsa. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan itu baik. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan pembacaan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu bekerja bagi setiap kami para pendengar ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali hari ini, hari Senin tanggal 17 November 2025 di dalam renungan harian intim dengan Allah. Judul renungan kita hari ini adalah menghadapi badai kehidupan yang diambil dari Mazmur 131 dan pembacaan Alkitab 1 tahun diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 23 sampai 25. Saya harap Bapak Ibu Saudara bisa membacanya terlebih dahulu. Saya akan bacakan Mazmur 131 ayat 1 sampai 3. Nyanyian ziarah Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, Daud adalah seorang raja yang sangat disegani dan menjadi kebanggaan dari bangsa Israel. Tetapi bukan berarti dia hidup senantiasa dalam kejayaan. Sebaliknya, dia mengalami banyak sekali badai dalam kehidupannya. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 28, ketika Eliab, kakak Daud yang tertua, berjumpa dengan Daud yang disuruh oleh ayahnya untuk pergi menjumpai kakak-kakaknya di medan perang, Eliab menuduh Daud sombong dan tinggi hati karena Daud mempertanyakan siapa orang Filistin yang tak bersunat atau Goliat sampai berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup.
Tentu saja tuduhan kakaknya tidak berdasar. Allah yang menyelidiki hati mengetahui bahwa hatinya tidak mencari kepentingan diri sendiri, seperti yang ditulis dalam ayat 1 dari Mazmur 131 ini, bahwa hatinya tidak tinggi hati serta memandang dengan sombong atau mengejar hal-hal yang terlalu besar atau ambisius. Kasih Allah yang menguasai hatinya menundukkan kepentingan diri sendiri dan juga tidak memandang rendah kepada orang lain yang ada di bawah maupun memandang iri kepada orang yang di atasnya. Kadangkala orang percaya bisa mengalami fitnahan dari pihak lain justru ketika ia hidup bagi Tuhan. Ketika dia mencoba untuk menyenangkan hati Allah lebih daripada menyenangkan hati manusia. Bagaimana Daud menghadapi badai hidupnya, saudara? Yang pertama, dengan cara menenangkan dan mendiamkan jiwanya. Mazmur 62 ayat 1 adalah pengakuan Daud yang jujur. Dikatakan di situ, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Daud tidak mengandalkan posisi atau jabatannya sebagai raja yang memiliki kuasa. Dia tahu bahwa kedudukannya sebagai raja tidak dapat menolongnya dalam menghadapi badai kehidupannya. Sebaliknya, dia menyadari bahwa itu semua juga karena Allah yang memberikan kasih karunia kepadanya, bukan karena apa yang ia lakukan. Daud tidak mengandalkan kekuatannya sendiri maupun memuaskan hawa nafsunya, namun ia menenangkan jiwanya di dalam Tuhan, seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ini adalah gambaran penyerahan diri total dan kepercayaan penuh kepada Tuhan. Gambaran dari seorang anak yang mudah diatur dan dipimpin. Yang kedua, dengan bagaimana caranya? Seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ini adalah gambaran keintiman hubungan, saudara. Bagi seorang anak, dekat dengan ibunya adalah sebuah kenyamanan dan keamanan. Meskipun dia telah disapih, namun ia percaya ibunya memiliki cara lain untuk memberi makan. Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Dulu kita diberi minum susu ketika masih bayi. Namun kemudian ketika sudah semakin besar, maka Tuhan menghentikan pemberian susu tersebut. Tuhan tidak menghendaki kita mengandalkan susunya, tetapi yang harus kita andalkan adalah Tuhannya yang akan memberikan hal lain ganti susu kepada kita sesuai dengan kebutuhan kita. Terkadang badai kehidupan adalah cara Allah dalam membawa kita untuk lebih intim dengan Allah. Yang ketiga, dengan cara berharap kepada Allah dan jangan ragukan pertolongan Tuhan. Daud telah mengalami banyak pertolongan Tuhan. Sebab itu ia mengajak seluruh bangsanya untuk berharap kepada Tuhan, bukan saja pada saat-saat tertentu, melainkan untuk selama-lamanya. Di ayat 3. Daud tidak mengajak rakyatnya untuk menaruh harap kepadanya sebagai pemimpin dan rajanya, melainkan dia mengajak mereka untuk berharap kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Manusia meski betapapun tinggi jabatan tetap terbatas. Sebab itu sangat keliru jika kita menaruh harap kepada manusia. Yeremia 17 ayat 5 menuliskan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan.
Sebaliknya, orang yang mengandalkan dan berharap hanya kepada Tuhan akan diberkati. Apa perenungan kita hari ini, saudara? Badai apakah yang sedang saudara hadapi saat ini? Apakah engkau mengandalkan kekuatan sendiri menghadapi badai kehidupanmu? Apakah engkau merasa mampu mengatasinya sendiri? Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara, Tuhan hanya akan menolong kita ketika engkau berserah kepadanya. Dia akan turun tangan ketika kita angkat tangan. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu pada hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, yang mengajarkan kami untuk kami terus senantiasa berserah hanya kepada Tuhan. Meskipun kelihatannya ada hal lain yang begitu bisa diharapkan, tetapi sesungguhnya ketika kami menaruh harap kepada hal-hal itu, maka kami akan menjadi kecewa dan kami akan menjadi frustasi oleh karena hal itu. Sebab itu ya Tuhan, ajar kami untuk berserah kepadamu. Ajar kami untuk percaya penuh kepada Tuhan. Ajar kami untuk mempercayai seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu hanya Engkaulah sumber kehidupan. Hanya Engkaulah sumber pengharapan. Hanya Engkaulah sumber kekuatan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau tolong pada hari ini orang-orang siapapun yang mendengar siaran ini yang sedang mengalami berada di dalam badai kehidupan. Tuhan, Engkau Tuhan yang menolong. Ketika mereka angkat tangan kepadamu, tanda menyerah, maka Engkau akan turun tangan dan Engkau akan menolong dan menyelamatkan mereka. Terpuji nama Tuhan. Bagi Tuhanlah segala hormat, pujian dan syukur. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.